Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar orang-orang yang berbisik-bisik dan masih belum menjawab salam. Saya ulangi sekali lagi, kalau bisa lebih kompak, lebih serempak. Saya doakan yang menjawab salam saya, jika dia jomblo, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Jika sudah punya pasangan, saya doakan sakinah mawaddah warahmah. Jika tidak menjawab salam saya, jika dia jomblo, saya doakan jomblo sampai mati. Kok nok sing amin. Kalau sudah punya pasangan, kalau dia perempuan, saya doakan suaminya kawin lagi. Kalau dia laki-laki, saya doakan istrinya datang bulan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu hukumnya, meskipun dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kondisi majelis seperti ini, wajibnya itu hanya wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah itu kalau saya mengucapkan salam ada sebagian saja yang menjawab, sebenarnya tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya ketika ada yang mengucapkan salam dalam majelis, supaya lebih bersemangat, supaya terjadi saling mendoakan, jawab juga dengan serempak. Karena kalau sudah ada saling mendoakan, saling menjawab salam, maka sudah ada connect antara yang mengucapkan salam dengan yang menjawab. Artinya apa? Dia itu sudah dalam keadaan saling mendoakan. Kalau sudah saling mendoakan, maka akan timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta, kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Dan kita duduk di sini, ini adalah sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji bareng, solawat bareng, zikir bareng, ini sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi. Dan Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada sunnahku, yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia akan berada di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita dari tadi zikir bareng, juga sholawat bareng, dan sekarang dilanjutkan ngaji bareng. Ini semua yang kita lakukan semuanya ada dalilnya. Meskipun sekarang ini banyak kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mudah menyalahkan, mengatakan bid'ah amalan kita ini. Zikir bareng bid'ah, sholawat bareng bid'ah, ngaji bareng, kumpul-kumpul di majelis bid'ah. Tidak perlu direken, gak usah, dibiarkan saja. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, berarti orang yang ngomong seperti itu kurang piknik. Biarkan saja. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Zikir bareng tadi, ada perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan sebanyak-banyak zikir. Allah memerintahkan kita berzikir, tapi Allah gak mengatakan caranya seperti ini. Artinya apa? Kita bebas caranya seperti apa. Mau zikir bareng? Boleh. Zikir sendirian? Boleh. Agak keras? Boleh. Pelan? Boleh. Kita juga sholawatan di sini. Ini juga perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu. Semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah dari Allah sholawatan. Dan Allah juga gak mengatakan sholawatan harus bareng-bareng, sholawatan harus sendirian. Enggak. Artinya apa? Kita bebas menggunakan cara seperti apapun, bebas, yang penting tidak keluar syariat. Bahkan Nabi mengatakan la ya'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, illa, kecuali ada 4 yang akan didapatkan orang yang duduk berzikir kepada Allah itu. Hafathumul malaikah,
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Yang pertama, orang yang duduk berzikir, katanya Nabi, dia itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang kedua, orang yang zikir, yang duduk berzikir, dia itu akan diberikan rahmat, diselimuti rahmat. Yang ketiga, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan yang keempat, akan disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat, wahai malaikat, lihat hambaku sekarang sedang berzikir menyebut namaku. Jadi Allah itu bangga. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini rizkinya semuanya lancar, uangnya banyak. Masih ingat tips dan trik supaya dapat uang banyak? 3 surat yang harus dibaca, masih ingat? Yang pertama surat Gak hafal. Tips dan trik kalau ingin mendapatkan uang banyak, monggo nanti dicatat, diamalkan. 3 surat diamalkan, insya Allah pasti uangnya banyak. Yang pertama adalah membaca surat Yasin bersama-sama, membaca surat Yasin. Yang kedua membaca surat Al-Waqiah, surat. Cara pengamalannya, yang pertama surat Yasin dibaca seminggu. Setiap membaca selesai langsung angkat tangannya, ya Allah berikan saya uang banyak. Kalau dalam seminggu uangnya nggak datang-datang, baca surat yang kedua. Surat apa tadi? Al-Waqiah. Baca, setelah baca surat Al-Waqiah, angkat tangannya, ya Allah berikan saya uang. Kalau selama seminggu masih nggak banyak-banyak, baru cara yang terakhir, surat yang terakhir, dan pasti uangnya pasti datang. Surat apa? Surat tanah. Surat tanahnya dibaca, dijual, insya Allah dapat uang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya melihat yang hadir ini banyak yang muda. Saya doakan mudah-mudahan yang laki-laki mendapatkan istri yang soleha, yang perempuan mendapatkan suami yang soleh. Ada tips dan trik lagi supaya kita ini cara mencari istri. Untuk yang laki-laki tolong didengarkan. Cara mencari istri, kalau pengen pinter, cara cari istri yang profesinya sebagai guru. Kalau pengen badannya sehat, cari istri yang profesinya sebagai koki. Pengen gemuk misalnya. Kalau pengen mati, cari istri tetangga. Mati insya Allah ya. Tapi yang ketiga nggak usah diamalkan, cukup yang pertama dan yang kedua. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini ada dalilnya semuanya. Makanya ayo kita bersama-sama lestarikan amalan-amalan yang kita lakukan ini. Sholawat bareng, ngaji bareng, zikir bareng. Ayo kita amalkan. Kalau ada orang yang mengatakan itu amalan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, coba didengarkan. Banyak sahabat yang melakukan amalan yang juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Contohnya Sayyidina Bilal pernah melakukan sebuah amalan yang membuat Rasulullah SAW kaget. Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Saya kok mendengar suara langkah kakimu di dalam surga. Bilalnya masih hidup, suara langkah kakinya itu sudah terdengar. Ternyata apa yang dilakukan Bilal? Saya setiap batal wudu, saya wudu, kemudian sholat sunnah wudu 2 rakaat. Amalan Bilal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi ternyata Nabi mengapresiasi. Itu amalan yang bagus. Sayyidina Utsman bin Affan ketika sholat Jumat azannya 2 kali, padahal di zaman Nabi azannya itu cuma berapa kali? 1 kali. Sayyidina Utsman bin Affan 2 kali azan. Umar bin Khattab mengumpulkan para jamaah, para sahabat semuanya menjadi satu untuk sholat tarawih berjamaah. Padahal di zaman Nabi gak ada sholat tarawih berjamaah selama 30 hari, selama 1 bulan itu gak ada. Nabi itu ketika sholat tarawih datang itu gak ngajak-ngajak. Sholat di hari pertama ada sahabat yang ngelihat, ngikut di belakangnya. Hari kedua datang lagi ke masjid, sahabat yang ngikut itu cerita, Nabi kalau malam itu sholat, akhirnya tambah banyak. Di hari ketiga tambah semakin banyak. Di hari keempat jamaah sudah banyak, Nabi gak datang. Alasannya apa? Alasannya supaya amalan yang dilakukan itu tidak diwajibkan oleh Allah. Akhirnya apa? Nabi gak pernah sholat tarawih sebulan penuh, itu gak pernah untuk berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya
mengatakan ayo kumpul semuanya sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat dan kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Itu gak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Seandainya apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka, pasti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Bilal, semuanya akan sesat dan masuk neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, gak usah lama-lama, wis gak enak itu ya, malam soalnya. Kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ulama mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban maka dia akan sukses. Makanya di sisa-sisa bulan Sya'ban ini ayo kita manfaatkan supaya nanti kita bisa panen di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Sya'ban ini pintu menuju bulan Ramadan. Dan nanti di bulan Ramadan ini ada kewajiban bagi kita semuanya, yaitu coba bersama-sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba la'allakum, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi nanti di bulan Ramadan akan ada sebuah kewajiban yang akan kita lakukan, yaitu berpuasa. Yang perlu kita garis bawahi, puasa itu hukumnya wajib. Ketika ada suatu amalan yang hukumnya wajib, maka wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara melaksanakannya. Makanya kita harus tahu cara berpuasa yang benar, itu harus tahu. Karena terkadang banyak orang melaksanakan puasa, dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia nggak sadar kalau dia sudah batal puasanya. Puasa tapi di siang hari ngerokok, batal itu merokok, hati-hati. Puasa tapi di siang hari IG-an, FB-an, WA-an, itu batal itu puasanya. Kalau IG-annya, FB-annya, WA-nya sambil ngopi. Ini nggak sambil ngopi ya nggak batal. Makanya harus tahu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya dipersiapkan mungkin dari teman-teman IPNU atau IPPNU, nanti akan adakan kajian persiapan sebelum masuk bulan Ramadan tentang fikih Ramadan, misalnya fikih puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya apa saja. Harus tahu bagaimana kalau misalkan ada seorang ibu atau seorang koki yang tugasnya itu masak. Di bulan Ramadan dia mencicipi makanan, kira-kira batal apa enggak puasanya? Batal apa enggak? Hah? Nah, ini perlu dikaji juga. Kalau kita mau mengatakan batal, syaratnya harus ada dua. Yang pertama memasukkan, yang kedua menelan. Kalau hanya memasukkan tanpa menelan, maka tidak batal puasanya. Makanya kalau ada seorang koki atau ibu-ibu yang masak kemudian mencicipi makanan, kalau hanya dicolek seperti ini, diletakkan di lidah tapi tidak ditelan, hanya diletakkan di lidah kemudian dibuang lagi, cuk misalnya, itu tidak membatalkan. Meskipun ada bakso satu ember misalnya, full, tapi cuma dicicipi, nggak ditelan sampai habis. Sampai habis, itu tidak batal. Berbeda dengan orang yang cuma minum air satu tetes tapi dimasukkan plus ditelan, itu batal. Nah, ini harus dipelajari. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri tentang masalah ibadah puasa. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan, kalau misalkan kita lagi sahur, kemudian terdengar adzan, lanjutkan saja makannya. Nah, itu juga pendapat yang salah, hati-hati. Ya, batal semuanya kalau misalkan kita nggak tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan, di bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah untuk bersolawat itu ada di bulan Sya'ban. Makanya di sisa-sisa bulan Sya'ban ini kita gunakan perbanyak bersolawat. Ayo tim Banjari, sebelum kita tutup dengan solawat seperti biasa. Kemudian nanti kita menyanyikan lagu Yalal Waton, ya, biar lebih semangat.
karena di sini ada IPNU dan IPPNU. Sudah siap? Tapi sebelum nyanyi Ya Lal Watan, kita sholawat bersama. Sudah? Yang kompak semuanya, karena ini bulan Sa'ban, bulan bersolawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Kawan yang kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Semuanya. Maulaya salli wa sallim. Kawan yo bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Semuanya. Maulaya salli wa sallim. Diangkat tangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI harga mati. Maulaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, biar gak terlalu malam ya. Yang penting intinya, ayo apa yang kita laksanakan ini, yang biasa kita amalkan, zikir bareng, sholawat bareng, ngaji bareng, ayo kita tetap lestarikan. Jangan sampai hilang, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang mudah menyalahkan kita. Makanya supaya kita tidak menjadi golongan mereka yang mudah menyalahkan, cari guru yang benar. Cari guru yang benar, yang memang dia itu bersanad ilmunya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa cukup kita ini belajar hanya dari Google. Jangan pernah merasa cukup kita belajar hanya dari YouTube. Karena apa? Kalau kita belajar dari Google, kita belajar dari YouTube, kita salah faham, Google dan YouTube tidak akan menegur kita. Tapi kalau kita belajar dari seorang guru, kita salah memahami, guru itu akan menegur kita. Yang benar bukan itu, yang benar bukan seperti itu, yang salah bukan ini, yang benar gini, akan dikasih tahu. Ya, juga ulama mengatakan, kalau misalkan seseorang itu belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Makanya banyak sesatnya. Makanya cari guru yang benar, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan berakidah ahli sunnah wal jamaah ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia itu mau bermadhab. Kalau misalkan ada seorang ustadz yang mengatakan, kalau saya nggak pakai madhab-madhaban, jangan ngaji ke itu. Saya langsung ke Rasulullah, nggak mungkin. Bagaimana bisa langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong kita ini jaraknya begitu jauh. Allah saja mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Kita diperintahkan untuk tanya kepada ulama. Dan 4 mazhab itu adalah ulama-ulama yang terpercaya. Jadi ciri yang pertama, kalau mau nyari guru, gurunya itu adalah bermadhab. Tanyakan, Ustadz madhabnya apa? Kalau bingung, cari guru yang lain. Yang kedua, punya akidah ahli sunnah, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah.
Yang dimaksud Asy'ariyah Maturidiyah yang biasa kita buat pujian, Allah wujud, qidam. Wah, ini bagus ini. Ada yang nyampe sini, nyampe situ. Perbedaan itu bagus, ya. Malah yang berbeda itu indah. Pelangi itu indah karena warnanya beda. Ya. Jari ini indah karena jenisnya macam-macam. Ada kelingking, ada apa ini? Apa ini? Jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jempol. Makanya kalau ada yang berbeda itu harus disyukuri. Coba seandainya misalkan jari kita jempol semuanya, ngopil itu gak iso. Makanya bersyukur kalau ada jari kelingking. Kalau bayangkan kalau misalkan jarinya jempol semuanya, elek. Bahkan di antara 5 jari ini tidak ada yang saling ngambil alih tugas. Jempol gak ngambil alih tugasnya telunjuk. Telunjuk gak ngambil alih tugasnya kelingking. Coba bayangkan. Jempol ini tugasnya apa? Mengapresiasi. Ada yang kerjanya bagus, bagus kerjamu. Coba seandainya apresiasi ini diambil oleh jari tengah. Ada yang kerjanya bagus, bagus kerjamu. Kira-kira gimana? Kacau ya. Makanya kalau ada perbedaan itu disyukuri. Karena dengan perbedaan itu hidup kita menjadi indah. Bahkan kita ada di dunia ini karena perbedaan. Ada ibu, ada bapak. Ada siang, ada atas, ada. Kita ada ini juga karena perbedaan. Ada ibu, ada bapak. Coba bayangkan seandainya Allah dulu menciptakan bukan Adam dan Hawa, Adam dan Herman. Kira-kira ada nggak? Gak ono. Makanya bersyukur ya. Adanya perbedaan, kita bisa ada. Betul Pak Herman? Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.